wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah Malang beserta para pimpinan, Bapak Ibu dokter, perawat, serta pasien dan keluarga pasien yang ada di ruangan-ruangan yang sedang berbaring di tempat tidur, serta jamaah sholat zuhur Masjid Al-Furqon rahimakumullah. Tidak terasa waktu berjalan, saat berganti, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Sekarang kita sudah masuk tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah. Berarti sekitar 25 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, jikalau sudah bulan Sya'ban, beliau mengingatkan kembali dengan ungkapan-ungkapan yang sering disebut oleh orang-orang Arab, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Kalimat ini sesungguhnya adalah kalimat yang digunakan mereka untuk menyambut tamu dengan sambutan yang hangat. Kata ahlan itu artinya keluarga, sementara sahlan itu artinya sesuatu yang mudah, dan marhaban itu adalah artinya selamat datang. Perlu kita renungkan, tidak semuanya orang di bulan Ramadan bisa bertemu, karena bulan Ramadan yang lalu berbeda dengan Ramadan yang akan datang ini. Sebagaimana bulan Ramadan di bulan-bulan di tahun-tahun Covid begitu memprihatinkan kita, karena banyak mungkin suami atau istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, karib kerabat kita yang kemudian tidak bisa lagi berpuasa bersama dengan kita. Maka sangatlah berbahagia jika ketika orang berpuasa itu bersama keluarganya. Maka itulah kalau Ramadan tahun yang lalu ibarat keluarga yang lama tidak berjumpa, bepergian jauh kemudian datang kembali ke rumah kita, maka Ramadan itu kita anggap sebagai keluarga yang kembali ke tempat tinggal kita, kembali ke rumah kita. Maka kita sambutlah dengan kata-kata ahlan. Mudah-mudahan Ramadan itu betul-betul menjadi keluarga kita, selayaknya kerinduan yang lama sekali tidak terobati karena kangen yang begitu mendalam. Nah, Ramadan juga disebut dengan sahlan karena kalau kita di bulan-bulan biasa, ibadah itu mungkin terasa berat, terasa sukar, rezeki itu terasa sangat terbatas. Tapi kalau sudah Ramadan itu tiba, ibadah demi ibadah itu seperti ringan kita lakukan. Puasa yang biasanya berat, tapi di bulan Ramadan itu puasa itu begitu mudah.
begitu gampang kita puasanya bersama-sama. Bahkan setiap hari ada jadwal berbuka. Betul ya? Di sini kapan jadwal berbukanya? Saya paling senang itu kalau ada jadwal berbuka. Mas Dedi yang biasanya bikin untuk jamaah haji. Nah, jadi kalau untuk jamaah haji itu kita selalu keliling setiap bulan Ramadan tuh. Yang kita tunggu-tunggu berbukanya itu memang. Ya. Bisoimi farhatani kata Nabi. Kebahagiaan orang puasa itu cuma dua kata Nabi. Inda iftarihi wa inda liqa'i rabbi. Ketika dia berbuka dan ketika dia nanti bertemu dengan Tuhannya. Kalau kita nanti ketemu Allah di sana nanti di surga, kebahagiaan kita cuma karena puasa itu. Yang menyebabkan banyak dosa-dosa kita diampuni itu kan karena puasanya. Puasa itu setiap tarikan nafas itu diampuni. Kalau sholat itu kan jelas waktunya. Seperti tadi kita mulai dengan takbiratul ihram, diawali dengan azan dan iqamah. Habis itu kita tutup dengan salam. Ya sudah, waktunya cuma itu tok. 5-10 menit selesai. Tapi kalau puasa itu terus. Haji itu yang musim haji saja. Kalau tidak musim haji, ya musim durian, musim mangga, gitu kan. Musimnya pasti terbatas. Kita menunaikan zakat, ya zakat waktu kita bayar zakat. Selesai ya selesai. Menunaikan infak yang saat kita menyerahkan. Menunaikan sedekah ya pas kita menyerahkan. Tapi habis itu tidak dinamakan zakat, infak dan sedekah. Tapi kalau puasa itu sebulan penuh. Jadi ibadah yang paling lama itu sesungguhnya adalah ibadah puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu durasinya kalau dihitung panjang. Dan itu hukumnya semuanya wajib. Kan kita walaupun sholat sepanjang-panjangnya sholat sampai terbit fajar sampai terbenam matahari kan nggak pernah tahu sholat itu. Nggak pernah kan? Walaupun zakat mulai terbit fajar sampai terbenam matahari zakat terus kan ya nggak ada loh. Nah jadi sebenarnya kebahagiaan orang puasa itu ya saat itu. Saya ini termasuk ustadznya komunitas trail dan jeep syariah. Baru dengar ya? Tidak hanya BNI syariah, BTN syariah, tapi trail itu ada yang syariah sekarang ini. Bagaimana Ustaz bedanya yang syariah dengan yang non syariah? Wah ada orang ngetrail, apa ngetrailnya itu sambil pakai jubah misalnya gitu, atau sambil wiritan, megang kopling. Gimana orang ngetrail udah pegang kopling ya? Jadi syariah itu untuk membedakan. Kalau mungkin ada trail dan jeep itu hanya selama ini hanya hura-hura saja, foya-foya saja, kesana kesini makan-makan, dangdutan, joget-joget segala macam. Ini nggak ngerasain loh saya, tapi yang joget loh ya. Jadi trail syariah ini semenjak saya itu ikut di 2005, berapa tahun berarti itu? Ya dihitung sendiri lah. Memang kalau belum makan siang begini nih agak lemot memang. Apalagi yang puasa tambah lemot lagi. Nah jadi mereka itu kalau setiap bulan Ramadan begini ini, mereka itu selalu proyeksikan kepada tempat yang tidak ada masjidnya, tidak ada musolanya, tidak ada tempat ibadahnya. Nanti kalau mereka udah berangkat habis duhur, itu menuju tempat itu. Biasanya di ketinggian, misalnya puncaknya Bromo, puncaknya Wajah, puncaknya Tumpang, pokoknya daerah yang off-road, yang tidak bisa dilewati oleh orang biasa. Jadi begitu sampai di sana, helmnya itu dibuka, terus dikelilingkanlah helmnya itu. Jadi mereka sedekah dimasukkan ke helm itu. Tahu nggak berapa hasilnya? Sekali mereka mengumpulkan itu bisa sampai 35 juta atau 50 juta.
itulah yang dibelikan semen. Belum lagi kalau saya bagiannya itu bagian ngumpul-ngumpulkan pakaian-pakaian layak pakai untuk bapak ibu atau anak-anak mereka yang mereka nggak bisa memikirkan pakaian barunya ya. Sudah jamaah-jamaah pengajian saya beritahu bapak ibu tolong dicuci bajunya, di laundry, habis itu disetrika lalu masukkan plastik ditulisi dewasa, anak-anak atau ibu. Itu dipakai oleh mereka, dibagikan, kita bagikan sampai troli-troli lah begitu kira-kira ya. Dan mereka senang pakai. Dan yang membagikannya anak-anak Tria Syariah itu. Terus berbuka bersama anak-anak yatim, bersama orang-orang miskin. Tria Syariah juga selain membangun masjid dan musola, juga merenovasi memang yang sudah rusak-rusak. Jadi kami beberapa tahun ini sudah seperti itu, termasuk menolong orang-orang yang kemarin terkena COVID. Jadi syariahnya itu di situ maksudnya. Dan itu walaupun ngetril ya nggak terasa lapar karena mereka senang. Disitulah intinya senang beribadah itu di bulan Ramadan menjadi mudah. Itu namanya sahlan. Maka kemudian kita senang kalau kedatangan Ramadan itu seperti tamu yang agung, tamu yang membawa kebahagiaan bagi kita dengan kata-kata marhaban, ya marhaban. Nah, menyambut tamu itu kalau di dalam filosofis orang Jawa ada 4. Pertama, gupuh, betul ya. Ini kalau ada tamu kan gupuh ya. Terutama bapak-bapak dulu yang bertamu ke istrinya yang sekarang. Ya, betul. Dulu kan belum jadi istrinya kan? Sekarang kan sudah jadi istrinya. Dulu waktu bertamu coba perhatikan. Kita kalau disambut sama bapak ibu mertua itu kan senang sekali kan? Nah, yang kedua, selain gupuh itu namanya ada aruh. Aruh itu tutur kata yang baik. Janganlah menyambut tamu itu di pintu, ajaklah untuk masuk, tutur katanya yang sopan. Yang ketiga namanya lungguh, duduk, ajaklah tamu itu duduk biar barokah. Yang keempat adalah suguh. Apa itu suguh? Nah, yang penting nih suguhan ini. Ada ini orang nih, orang Madura. Sini ada orang Madura. Jangan tersinggung ya, karena saya ini juga orang Madura. Cuman Madura wilayah Belgia. Belgia itu daerah Bangkalan. Ada pasar yang terkenal namanya Bliege. Ya. Bliege itu kalau di map itu tulisannya Belgia ya. Nah, di Bliege itu jadi orang ini bertamu kepada orang Jawa. Namanya orang kalau sama-sama halusnya itu memang podo-podo ibu. Udah kadang ngobrol lama lupa mempersilahkan duduk dan memberikan suguhan. Padahal tadi kan mestinya gupo, aro, lunggo, sugo itu ndak digubris sama sekali. Kadang ngobrol gitu ya. Terus akhirnya baru ingat, akhirnya diajaklah masuk ini orang Madura ini, lalu diberitahu monggo disambi. Kita kan udah biasa nih orang Jawa kalau menghormati tamu tuh kan mesti monggo disambi gitu kan, sambil kita ngobrol, sambil dimakan, sambil diminum. Tahu nggak apa yang terjadi? Saking orang Jawanya menghormati orang Madura ya nggak mau mengecewakan orang Jawa. Akhirnya apa yang di meja itu makanannya dibawa, minumannya juga semuanya sak toples digowo kabeh, diringkes gomole. Katanya orang Jawa, ya ketenggengan lah orang Madura kok kaya ngono. Lalu dia cerita sama tetangganya, aku ini ketamuan wong Madura gak aturan belas. Loh, kok iso gak aturan ya apa?
Lah wong aku iki wis ngomong monggo disambi. Lah kok digomule kabeh. Loh, yo Madura itu sing bener. Karena disambi itu menurut bahasa Madura silahkan dibawa pulang. Nah, gak percaya takon wong Madura teman. Ya, sambi itu artinya silakan dibawa pulang. Nah, jadi bener itu untuk sampean gak ngomong. Sampean kalau kata ngomong bojone monggo disambi, bojone dibawa pulang. Ya, jadi hati-hati ngomong sama orang Madura itu kan. Nah, ada tuh tukang becak ya, tuh murah jaluk selamat ya. Malu-malu buan terus kata orang Jawa, alon-alon Pak, didukno di alun-alun bro. Padahal maksudnya mau cepet-cepet. Nah murah jaluk selamat. Makanya juga ditawa, buan temen-temenan bunuh becak. Nah inilah cara-cara orang menghormati tamu. Kita pun juga menghormati bulan Ramadan itu. Mari sama-sama kita menghormati. Jikalau ada makanan, mari kita berbagi. Jikalau ada pakaian yang layak, mari kita kumpulkan. Mas Dedi ini siap nanti mengkoordinir ya, karena termasuk grupnya Trail dan Jeep Syariah. Insya Allah tanggal 24 Maret kami akan berkumpul di daerah Ngajum, di Tumpang. Insya Allah bisa kumpul sampai 500 trail dan 400 jeep lah kira-kira gitu ya. Itu akan membuat event mudah-mudahan bermanfaat bagi umat Islam dan kita bisa berbagi bersama-sama. Kalau pisau menyayat tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan menyayat hati, kemana obat akan dicari? Man katsura kalamuhu katsura khati'atuhu, sapa wong sing akeh ngomongi akeh salahe. Sapa sing akeh ngomongi? Masya Allah. Satu-satunya jamaah yang berani menyalahkan Ustaz cuma jamaah Al-Qur'an saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.